Hi guys, welcome to our channel Metals Our Life. Hari ini kami akan membahas zinc alloy ya. Zinc alloy ini, zinc ini termasuk low melting metal ya, karena temperatur leburnya hanya 419 derajat Celcius. Jadi relatif rendah dibandingkan dengan logam lain. Dan zinc alloy ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak sadar bahwa kita tiap hari berhubungan dengan zinc alloy gitu. Makanya di tema ini ada kawan-kawan memberikan input ke saya untuk menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya bicara terlalu teknis, nanti kawan-kawan juga pusing juga gitu. Nah, salah satu produk yang pernah kita buat adalah wireless Wi-Fi speaker. Jadi kalau kawan-kawan lihat ini ada handle ya. Ini setelah dikompleting jadi warnanya mengkilap. Aslinya seperti ini ya. Jadi ini hot chamber pressure die casting karena dia punya nozzle, dia punya piston berada di dalam cairan zinc. Kalau aluminium tidak mungkin ya. Kalau aluminium cold chamber pressure die casting. Jadi ini produknya setelah dipotong, overflow-nya dan gate-nya dipoles seperti ini gitu. Ini salah satu contoh aplikasi dari zinc alloy. Tapi ini agak khusus ya, karena ini jarang semua orang beli ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saya kasih contoh yang paling simple ya. Anda bisa lihat ini ban pinggang saya. Ini terbuat, kepalanya ini terbuat daripada zinc alloy ya. Kalau yang umum digunakan itu ada ESDA 3 atau Zamak 3 namanya. Selain itu, di sini ada juga slating ya. Jadi bukan alurnya tapi zipper ini, tempat tariknya ya, zipper pull, dan rumahnya ini Anda bisa lihat ini terbuat daripada zinc alloy. Jadi kalau Anda pakai celana tiap hari pasti Anda bersentuhan dengan zinc alloy gitu. Nah ini sangat simple gitu. Contoh lain adalah brankas ini ya. Brankas ini ada handle-nya. Handle-nya ini pun dari zinc alloy. Dan juga ini brankas ini handle-nya pun dari zinc alloy. Dan banyak pintu rumah juga pakai zinc alloy. Atau di dapur, kalau Anda buka lemari ada tarikan itu juga zinc alloy. Saya kasih lihat contoh yang di kantor ya. Nah, contoh lain itu adalah lemari ini ya, lemari di kantor saya. Ya, ini handle-nya juga zinc alloy gitu. Jadi tiap hari Anda pasti berhubungan dengan zinc alloy. Tapi mungkin kawan-kawan tidak sadar gitu. Nah, untuk buktikan bahwa itu benar zinc alloy, saya akan gunakan X-ray gun. Nah, ini juga zinc alloy. Mari kita uji bersama. Nah, jadi jelas sekali bahwa benar ini adalah zinc alloy ya. Zincnya itu 89%, aluminiumnya itu 10%. Jadi masuk zinc aluminium alloy. Untuk menguji apakah benar ini zinc alloy paduan zinc, kita menggunakan X-ray gun. Kita cek. To check this is the right zinc alloy or not, we will use X-ray gun to check the zipper. 我们用这个 X 光检查真的锌合金不是锌合金这个拉链呢。Hasilnya benar, ternyata zinc alloy paduan zinc, hanya ada yang sedikit ngaco hasilnya karena zipper ini atau resleting ini sudah dicat, keadaannya sudah dicat. Jadi komposisi cat itu ikut masuk terdeteksi ya. Karena titanium oxide itu digunakan sebagai cat ya. Jadi nggak heran ada titanium, ada nikel, ada besi, dan lain-lain. Prof, tadi kita cek di pabrik. Ini yang mengandung zinc murni yang mana nih, kepalanya atau alur-alurnya nih? Alur. Oke, ini saya jelaskan ya. Kalau alurnya ini, bahannya ini kuningan atau plastik ya. Iya. Nah, kebenaran ini plastik. Ini pelana desente. Jadi yang zinc alloy-nya itu, ini tarikannya ini pertama nih. Yeah. Buat narik. Kalau nggak ada ini kan susah kan geser kan. Yeah. Terus nih rumahnya nih, rumah untuk alur-alur ini nih. Nah, Yeah. ini kedua-duanya zinc alloy gitu. Maksudnya Ya kan? zinc alloy apa itu, Prof?
Ya, zincnya bukan zinc murni, jadi ada paduan seperti tambahin aluminium dan lain-lain. Iya, oh pantas tadi waktu kita cek itu kelihatan beberapa unsur kayak ada juga nikelnya, kromnya. Nah ini agak ngaco. Kenapa? Saya bilang ngaco. Ada nikel, ada chrome, terus ada titanium, ada besi. Itu agak ngaco karena di sini posisinya dalam keadaan dicat. Oh dicat. Jadi ikut ke deteksi. Kecuali kalau kita goinda hilangin gitu. Iya. Nah ini kan kita nggak goinda, makanya keluar titanium, keluar besi. Nah, kebenaran bahan untuk cat warna putih ini titanium oxide. Oh, gitu. Jadi otomatis waktu kita tembak titaniumnya ikut keluar gitu. Terus kemudian ada unsur nikel tadi itu untuk mencegah karatnya. Sebenarnya nggak ada. Oh, nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Ini gara-gara mungkin kena cat. Jadi kontaminasi. Prof, ini ball marker golok. Iya. Ini ada sengnya juga nggak ini? Atau seng alloy atau dia murni memang besi? Bukan. Ini saya jelaskan nih ya. Ya. Nah di tengah ini kan ada magnet. Iya. Nah kalau magnet kita tempel ke sini tuh, nempel. Iya. Berarti ini bukan zinc, ini besi. Murni besi. Besi ini tuh, lihat nempel kan? Iya. Nah, tapi kalau kita tempelin ke penjepitnya nih, tuh nggak nempel kan? Iya. Nah ini berarti zinc alloy. Ini zinc alloy. Zinc alloy sama seperti resleting tadi, kepala resleting. Berarti zinc itu nggak tertarik dengan besi yang nggak ada magnetnya. Nggak, non magnetik. Waduh, gitu. Ini profesor hebat ini. Iya. Semua unsur-unsur tahu. Nah ini kan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya. Bahwa kita harus tahu yang kita sentuh setiap hari dalam kehidupan sehari-hari kan. Iya betul. Bangun tidur kalau buka celana sleting dibuka juga kan? Dibuka juga. Berarti bersentuhan sama zinc kan? Zinc. Nah, bahasa Indonesianya zinc itu seng. Apa kira-kira yang menjadi bahaya buat tubuh kita kalau kita tiap hari ketemu seng? Oh enggak, itu harmless, tidak berbahaya, tidak ada bahaya. Kalau logam yang bahaya itu logam berat seperti PB. PB itu timah hitam. Oh, timah hitam. Yang buat aki. Nah, kalau masuk ke dalam darah itu nggak bisa keluar lagi. Untuk kita tidak tidur dengan aki, Prof ya? Enggak. Berarti ini bisa dibawa tidur ini? Bisa, nggak masalah. Jadi baju golok kita yang baru dikasih sama Prof bisa kita pakai, tambah broadmarkernya nih, taruh di sini. Broadmarker di topi dong. Oh di topi, saya pikir bisa dibawa. Jadi kalau topi orang tidur pakai topi itu aneh berarti. Aneh. Ini buat digolok. Buat digolok. Buat pating-pating ini. Betul. Tapi kalau ada golfer tidur pakai topi itu berarti tukang. Tukang gitu. Hebat Prof. Hebat. Ya. Terima kasih Prof dapat bonus celana untuk main golf. Tapi ini ada zincnya lagi, zinc alloy yang sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Berarti tiap hari kita ini berhubungan dengan zinc alloy. Tapi jangan lupa Dinda kita ini AKBP Salisolu, Wakapolres Jakarta Barat. Nanti di lapangan kita tarik kembali uangnya gitu. Ya, ini bonus dari Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih. Kalau kawan-kawan lihat ini di akhir video saya bahas sedikit aja. Itu diagram 2 fase antara aluminium dan zinc ya. Pada sebelah kanan itu 100% zinc dan pada posisi sekitar 96% zinc itu ada garis vertikal menandakan zamak, itu daerah zamak 3 ya. Yang sebelah kanan itu warna merah zinc rich ya. Jadi itu bukan zinc murni tapi ada sedikit atom aluminium yang larut di atom zinc. Di tabel ini kawan-kawan bisa lihat beberapa paduan daripada zinc alloy ya. Yang paling banyak digunakan yaitu zamak 3 dengan kadar aluminium 3,5 sampai 4,3%. Kemudian di situ juga ada zamak 5, selain ada aluminium ada juga tembaga ya. Cu 0,75 sampai dengan 1,25. Ini kekuatan tariknya lebih besar daripada zamak 3 ya, zamak 5 ini. Jadi kalau perlu kekuatan yang lebih besar, tidak menggunakan zamak 3 tapi menggunakan zamak 5. Ini contoh-contoh penggunaan zinc alloy ya, kepala gesper atau belt buckle. Jadi banyak sekali jenisnya. Kemudian juga kita bisa lihat tuh aksesori tas kulit ya. Dari mulai yang bulat, penjepitnya, gantungannya,
itu semua terbuat dari zinc alloy. Jadi tiap hari perempuan juga kalau pakai tas itu pasti berhubungan sama zinc alloy. Nah, juga nih beberapa lagi komponen-komponen teknis yang kecil-kecil yang diproduksi dengan zinc die casting ya, hot chamber itu juga semua zinc alloy. Nah, ini juga aplikasi yang penting. Kalau di rumah kan kita masak pakai gas biasanya, kompor gas, itu ada gas regulator itu yang bisa lihat tekanannya berapa, itu juga zinc alloy gitu. Dan ini banyak sekali scrapnya, kalau udah bocor kan dibuang. Nah, mereka itu di pemulung itu bilangnya sebagai babet gitu, dengan terminologi yang salah. Sebenarnya ini bukan babet, zinc alloy. Nah, bagi yang sayang anak, jangan lupa beliin mainan mobil-mobilan, belambil-belambiran, terus helikopter dan lain-lain. Itu semua terbuat dari zinc die casting ya, jadi zinc alloy. Dulu 40 tahun yang lalu produsen terbesarnya adalah Hong Kong, tapi sekarang saya nggak tahu, karena Hong Kong mungkin sudah tidak murah, itu dipindahkan ke China. Dan juga bagi yang hobi mengkoleksi car replika ya, ada yang 1:24, ada yang 1:32, itu semua terbuat dari zinc die casting ya, mulai dari mobil Porsche, Mercedes G63, Rolls Royce dan lain-lain, semua itu zinc die casting ya. Dan buatnya ini agak rumit karena cetakannya kecil-kecil, jadi nggak mungkin satu cavity. Dan Indonesia kalau buat seperti itu tidak bisa buat die sendiri, cetakan sendiri, pasti tidak ketutup biayanya. Nah, aplikasi yang paling terbesar zinc itu adalah dua macam, yaitu untuk melapisi permukaannya. Yang pertama metodenya hot dip zinc galvanizing, yang kedua itu electroplating ya. Jadi untuk barang yang kecil-kecil itu cocoknya pakai electroplating. Kalau untuk yang besar itu lebih cocok menggunakan hot dip galvanizing, dan itu lapisannya lebih tebal. Jadi Anda bisa lihat begitu banyak aplikasi zinc ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan seperti di gambar kawan-kawan bisa lihat, mulai dari komponen yang kecil-kecil itu sampai yang besar seperti tiang BTS ya, menara BTS, itu karena barang yang besar menggunakan hot dip galvanizing. Tapi zinc plating itu atau galvanizing itu tidak menjadi standar buat food grade ya. Yang menjadi standar food grade itu bukan zinc tapi tin plating ya. Jadi lebih banyak ke dekoratif ya, supaya tahan karat tapi tidak food grade. Jadi lebih awet materialnya, dilapisin dengan zinc. Benda-benda yang setiap hari berhubungan dalam kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita bilang metals our life, jadi logam itu hidup kami itu jelas sekali. Tiap hari kita berhubungan dengan metal gitu, dengan logam. Cuma kadang-kadang kita tidak sadari bahwa logam yang kita sentuh itu jenisnya apa dan kita tidak ketahui gitu. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Salam sukses, salam sehat. Terima kasih.